Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman dengan NIM 2104046025. Saya di sini akan menjelaskan tentang unsur prinsip dalam tarekat. Langsung saja ke pembahasan. Pengertian tarekat. Dalam Kamus Munjid, tarekat berasal dari bahasa Arab yang berasal dari al-thariqah, yang berarti sebuah jalan atau aliran. Sedangkan secara etimologi, tarekat sendiri adalah sebuah kumpulan para sufi yang terkumpul dengan syekh tertentu, tunduk akan aturan-aturan dalam menjalankan spiritual hidup dan berkelompok di sebuah ruang peribadatan yang juga membentuk sebuah majelis ilmu dan zikir secara organisasi. Dalam perkembangan tarekat terbagi menjadi dua, yaitu tarekat muktabaroh dan tarekat ghairu muktabaroh. Tarekat muktabaroh yaitu tarekat yang sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Sedangkan tarekat ghairu muktabaroh ialah tarekat yang sanadnya putus atau yang sanadnya tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Adapun jenis-jenis tarekat muktabaroh yang pertama ialah tarekat Qadiriyah. Tarekat Qadiriyah merupakan nama seorang syekh yang lahir di kota Gilan, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tentang konsep dan pengalaman akan Tuhan yang dirasanya selalu hadir. Kesadaran akan kehadiran Tuhan tersebut dapat membersihkan hati seorang manusia dan mengakrabkan hati dengan alam roh. Yang kedua ada tarekat Saziliyah. Tarekat ini didirikan oleh Abu Hasan As-Sazili yang merupakan salah satu tarekat yang tidak bisa dilepaskan hubungannya dengan pendirinya. Ajaran tarekat As-Saziliyah dapat diketahui para muridnya seperti karya Ibnu Athaillah Al-Sakandari di kitab Latifun Minan. Ajarannya yaitu berupa Riyadhah Al-Qulub yang menekankan senang atau al-farha, rela atau ar-ridho dan selalu bersyukur. Yang ketiga ada tarekat Naqsabandiyah. Muhammad bin Muhammad Baha ad-Din Al-Uwais Al-Bukhari Naqsabandiyah merupakan pendiri tarekat ini yang juga merupakan seorang tasawuf terkenal. Ciri utama dari tarekat Naqsabandiyah adalah syarat yang diikuti secara ketat, serius dalam beribadah, sehingga timbul penolakan terhadap musik dan tari dan lebih menyukai zikir dalam hati. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip tarekat. Prinsip-prinsip dalam tarekat yang pertama ialah mursyid. Mursyid merupakan istilah dalam tarekat yang dipergunakan untuk menggambarkan seorang yang membimbing atau membantu seorang murid untuk menuju ke arah tujuan jalan rohani. Dengan kata lain, sama seperti seorang murid yang memerlukan gurunya untuk menjadi pintar. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim, Syekh Az-Zarnuji pernah menyebutkan, barang siapa yang tidak mempunyai guru maka gurunya adalah syaitan. Dapat diartikan bahwasannya guru merupakan orang yang mempunyai otoritas mutlak dalam memberikan ajaran ilmu, yang dimana ilmu tersebut berhubungan akan kajian tarekat.
Untuk menjadi seorang mursyid haruslah orang yang benar-benar memiliki perilaku yang sempurna. Tidak boleh dijabat oleh sembarang orang, walaupun orang tersebut mempunyai banyak ilmu akan tarekat. Yang paling penting adalah kebersihan rohaninya dan juga kebatinan hidupnya yang murni. Hal ini disebut atau disebut dengan rijal al-kamal, atau seseorang yang telah sempurna. Dalam kitab Tanwirul Qulub fi Mu'alamati Alamul Ghuyub disebutkan syarat-syarat menjadi seorang mursyid ialah: yang pertama, mursyid adalah ilmu yang dibutuhkan oleh murid-muridnya, yaitu ilmu fikih dan aqaid dalam batasan yang bisa menghilangkan kemusyrikan dan ketidakjelasan yang dihadapi oleh tingkat awal, sehingga tidak perlu bertanya pada orang lain. Yang kedua, mursyid harus arif dalam kesempurnaan hati, adab, dan cara memelihara kesucian dan kemurniannya. Yang ketiga, mursyid harus mempunyai sifat kasih sayang yang tinggi kepada kaum muslimin, khususnya terhadap murid-muridnya. Yang keempat, kewajiban seorang mursyid untuk menutupi aib muridnya. Yang keenam, mursyid tidak boleh tamak dan rakus terhadap hati muridnya. Mursyid harus melakukan yang ia perintahkan kepada muridnya dan juga menjauhi apa yang dia larang. Selanjutnya adalah murid. Murid adalah seseorang yang merupakan pengikut suatu tarekat, yaitu orang yang menghendaki pengetahuan dan petunjuk dalam segala amal dan ibadahnya. Secara tarekat sendiri, istilah murid mempunyai makna orang yang menempuh jalan untuk dapat sampai ke tujuan yang diridhoi oleh Allah. Adab yang baik harus dimiliki oleh para murid untuk membentuk akhlak yang baik kepada diri sendiri, guru, maupun kepada orang lain. Adab dalam tarekat sendiri adalah suatu pembelajaran yang sangat berprinsip. Tanpa adab, seorang murid akan kesusahan untuk mencapai tujuan suluknya. Menurut Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi dalam kitab Tanwirul Qulub fi Mu'alamati Alamul Ghuyub disebutkan bahwasannya adab seorang murid yang baik pada gurunya adalah sebagai berikut. Yang pertama, seorang murid hendaknya menghormati dan memuliakan guru, baik dalam hadir maupun tidak kehadirannya. Yang kedua, seorang murid hendaknya tidak menentang cara guru mengarahkan dan mengendalikannya. Yang ketiga, seorang murid hendaknya tunduk kepada keinginan mursyid yang taat dalam semua perintah dan nasihatnya. Yang keempat, seorang murid hendaknya tahu bahwasannya guru bisa jadi melakukan kesalahan, namun hal tersebut tidak akan menghalanginya dari mengangkat murid untuk kepada hadrat ilallah. Yang kelima, seorang murid hendaknya mencintai guru dengan cinta luar biasa. Yang keenam, seorang murid hendaknya jujur dan selalu setia dalam bersamaan guru dan muridnya. Yang ketujuh, murid hendaknya tidak melihat kepada selain gurunya, walaupun harus hormat kepada syekh yang lain. Lalu selanjutnya ada baiat. Baiat memiliki arti perjanjian atau pengukuhan. Dalam bahasa tarekat sendiri, baiat memiliki arti janji setia yang biasanya terucap oleh calon salik di depan mursyid untuk menjalankan sebuah persyaratan yang ditetapkan oleh seorang mursyid dan tidak akan melanggarnya sesuai dengan syariat Islam. Baiat sendiri terbagi menjadi dua bagian.
yaitu baiat syurawiyah dan baiat ma'nawiyah. Baiat syurawiyah yaitu baiat bagi seorang kandidat salik yang hanya sekedar mengakui bahwasannya mursyid yang membaiatnya ialah gurunya, tempat ia berkonsultasi, dan mursyid itu pun mengakui bahwa orang tersebut adalah muridnya. Sedangkan baiat ma'nawiyah ialah baiat yang bagi seorang kandidat salik bersedia untuk dididik dan dilatih menjadi sufi yang arif. Selanjutnya adalah silsilah atau sanad. Sanad tarekat adalah nisab hubungan guru yang terdahulu yang saling menyambung antara satu sama lain sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kedudukan silsilah dalam tarekat berfungsi untuk menjaga validasi dan otentitas ajaran tarekat agar tetap merujuk kepada sumber pertama, yaitu Rasulullah SAW. Fungsi sanad dalam tarekat yaitu untuk menjaga keberadaan dalam silsilah tarekat, yang juga berfungsi menjaga validasi dan otoritas ajaran tarekat tersebut. Selanjutnya ada zikir. Zikir berasal dari kata zakaro yazkuru zikron, yang berarti meningkatkan, mengambil pelajaran, mengenal, atau mengerti. Zikir bisa berarti ingat akan hukum Allah. Zikir juga mengambil pelajaran atau peringatan bahwa seorang hamba yakin jika lahir batinnya dilihat oleh Allah, perbuatannya diawasi Allah, ucapannya didengar Allah, segala niat dan cita-cita diketahui oleh Allah, maka hamba itu akan menjadi seorang yang benar karena ia selalu dalam keadaan yang menghambakan dirinya kepada Allah. Zikir dalam tarekat berarti bacaan Allah atau bacaan la ilaha illallah. Zikir yang dibaca dalam hati disebut zikir siri, sedangkan zikir yang biasanya dilakukan dalam lisan disebut zikir zahri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.